Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kebagian di roasting oleh 3 besar finalis komika Suci 11. Banjir melanda ratusan rumah di perumahan Villa Pamulang, Depok. Prosesi ritual pencucian benda pusaka Keraton Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, kampus Kompas TV hadir di Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah talk show menarik dan inspiratif disajikan. Di antaranya adalah sesi talk show dan berbagi pengalaman bertajuk Kosan atau kelas offline santai bersama presenter Kompas TV Friska Clarissa. Para mahasiswa juga disuguhkan penampilan dari 8 komika yang melakukan stand up dan diakhiri dengan sesi Rosi on Location di mana Dirut Kompas TV Rosiana Silalahi mewawancarai langsung sejumlah narasumber, di antaranya Stella Christy, Wamen Pendikti Sains dan Teknologi, serta Ferry Irwandi, sosial media aktivis. Acara ngobrol santai bertajuk Kosan Kelas Offline Santai menjadi bagian dari agenda kampus Kompas TV di Unpad Jatinangor, menghadirkan juara nasional Rally 2007 Rifat Sungkar untuk berbagi pengalaman dan cerita kepada mahasiswa Unpad. Pereli yang berprestasi di dunia balap nasional maupun internasional ini berbagi perjuangannya untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Ia juga meminta anak muda tak kucil di dunia internasional, apalagi banyak tokoh serta produk Indonesia yang sangat diakui secara global. Acara-acara educational seperti ini, karena gimana pun juga yang namanya mahasiswa itu kan adalah bagian dari fundamental bangsa, sehingga dari hari pertama mereka masuk ke dalam institusinya pasti mereka harus lebih mengenalkan. Dan ternyata hari ini Kompas TV bersama Pertamina juga kita bikin proyek kolaborasi. Mereka mendapatkan ilmu, dapat talk show juga dari kita, dan kita juga memberikan ilmu bahwa Indonesia ini tuh punya satu perusahaan yang hebat, besar, yang namanya Pertamina. Kita harus menggunakan mesin dengan tenaga maksimal, tapi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kebagian di roasting oleh 3 besar finalis komika Suci 11 dalam tur Suci 11 Big Three Tour Unsensor. Gelak tawa tak hanya datang dari warga, para ASN pemerintah kota pun antusias menyaksikan penampilan para komika. Muhammad Farhan di roasting finalis 3 besar Suci 11. Bertempat di Balai Kota Bandung, tak hanya warga, sejumlah ASN dan stafnya pun ikut menonton stand-up komedi tour yang digelar di Balai Kota Bandung. Farhan mengaku stand-up komedi jadi cara segar menyampaikan aspirasi. Wali kota yang juga memiliki latar belakang di dunia hiburan ini tak kalah lihai membalas roastingan para komika. Lagi rapat, gua ngomong apapun, semua pegawai gue bilang, karena yang lucu tuh boleh kocak. Berlebihan gitu. Seru ya, buat saya mendingan di roasting begini daripada di demo. Ya, alhamdulillahnya memang kita memang udah terbiasa untuk buka hati, buka telinga lah. Makasih, justru seru jadinya. Yang paling nyentil tuh dari si itu, siapa yang Aldo ya? Aldo tuh bagus. Dia ngerosting saya dengan bilang, Farhan ini lengkap nih, penyiar iya, aktor iya,
ngurus sepak bola, iya sekarang jadi wali kota, anggota DPR. Gila nih orang maruk banget kan. Posting beliau sih nggak ada challenge apapun ya, karena banyak celahnya. Nggak sih, karena menurutku karena orangnya menyenangkan, jadi kita mau ngomong apapun tuh juga jadinya nggak segan gitu. Itu sih yang bikin jadi nggak terlalu sulit. Iya, ternyata Pak Farhan ternyata balas-balasannya sih cukup ini, memang udah malang melintang di industri ini juga, jadi ya tahu juga dia. Iya. Selanjutnya, para komika terbaik di Suci 11 akan bertolak ke Kota Bogor sebagai daerah terakhir yang didatangi pada Suci 11 Big Three Stand Up Comedy Tour Unsensor pada 28 September mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Suci 11 Big Three Unsensor hadir di Kota Bandung dan berlangsung seru. Tak hanya warga, para ASN Kota Bandung juga antusias menonton melihat wali kota mereka, Muhammad Farhan, di-roasting oleh para komika finalis Suci 11. Setelah sebelumnya sukses digelar di Jakarta, Suci 11 Big Three Unsensor hadir di Kota Bandung. Bertempat di Gedung Balai Kota, para finalis Suci 11, yakni Rizky Prasetya dan Aldo, merosting Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Warga sebut menyaksikan penampilan komika jadi hiburan sekaligus alat komunikasi politik yang fresh dan santai. Mereka antusias menanti komika Suci kembali datang ke Kota Kembang. Sebelumnya memang saya cukup sering nonton stand up Indo Bandung yang di Jalan Suci. Dan first impressionnya sih cukup menarik, kan ini bisa dibilang pimpinan saya gitu, setiap hari kerja bareng, terus sekarang di roasting. Ternyata surprisingly dia bisa ngasih balasan gitu, ngasih counter ke teman-teman komika, keren-keren. Jujur lucu banget ya, apalagi pas nge-roasting Pak Farhan ya, karena kayaknya komika emang roastingnya tuh kalau misalnya soal pemerintahan tuh emang masuk banget gitu ya, jadi gak lepas sih pasti dari soal politik pemerintahan gitu, jadi lucu banget, keren banget komika-komika malam ini. Aduh, ini lucu banget sih karena aku baru nih lihat dari Rizky, Aldo, sayangnya Firza Loika nggak datang, roasting langsung pejabat wali kota Bandung, Bapak Farhan. Seru banget sih, lucu banget. Lagi rapat, gua ngomong apapun. Saudara, banjir melanda ratusan rumah di perumahan Villa Pamulang, Depok. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, banjir melanda ratusan rumah di perumahan Villa Pamulang, Depok. Meski banjir sudah surut, ketinggian banjir sempat mencapai 1,5 meter. Selain tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan jebolnya tanggul di kawasan tersebut. Banjir yang merendam ratusan pemukiman warga yang berada di perumahan Villa Pamulang, Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat sudah mulai surut. Ketinggian air kini mencapai 40 cm. Selain disebabkan tingginya intensitas curah hujan, banjir juga akibat jebolnya tanggul sungai yang berada tepat di samping perumahan warga. Menurut warga, banjir kali ini menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berharap pemerintah bergerak cepat dan serius menangani permasalahan ini agar tidak terulang di masa mendatang. Hera, salah satu warga, mengaku masih trauma. Ia baru kembali dari pengungsian, namun khawatir banjir yang lebih besar akan terjadi. Karena tanggul jebol. Kapan ini? Kemarin tanggul jebolnya. Kemarin? Iya. Ini 1 hari apa 2 hari berarti? Ini 2 hari, hari kedua. Dari pemerintah sudah ada penanganan, Bu? Kayaknya belum ada ya. Baru tadi pagi. Oh, tadi pagi ya? Tadi pagi dari Pemda. Ada lurah kan. Ini udah sebenarnya udah surut apa ini sempat tinggi semalam? Tadi sempat tinggi, udah masuk ke dalam rumah juga kan. Nah, sekarang udah mulai surutan lagi nih. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah agar banjir tidak kembali menggenangi pemukiman warga. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.
Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar kompetisi arung jeram di Sungai Ciliwung, Kota Depok. Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan perayaan HUT RI ke-80 dan Festival Ciliwung tahun 2025 yang bertujuan menjaga ekosistem lingkungan berkelanjutan dan kemandirian masyarakat, khususnya di lingkungan Sungai Ciliwung. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani mengatakan, kompetisi arung jeram ini merupakan sebuah inisiatif untuk meramaikan Festival Ciliwung 2025 yang ditujukan sebagai respons atas pentingnya pelestarian Sungai Ciliwung. Di mana Sungai Ciliwung di Kota Depok tidak hanya memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga merupakan bagian integral dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kami melihat komitmen dari Ciliwung ini ya merupakan rangkaian kegiatan yang kita lakukan ya. Tadi ini merupakan salah satu kegiatan campaign kita penyadaran masyarakat. Nah, kita juga mendorong masyarakat bisa terlibat langsung dalam upaya-upaya pemulihan ekosistem das Ciliwung ini. Ya, kita mulai ada kegiatan melakukan pemulihan kawasan das ini dengan penanaman pohon, kemudian juga lakukan kegiatan pembersihan sampah. Kemudian juga kita membangun beberapa fasilitas-fasilitas yang diperlukan ya oleh masyarakat, ya bukan dermaga. Kita yang jadikan Sungai Ciliwung ini kan punya fungsi ekonomi, punya sosial budaya, punya fungsi wisata juga. Maka tadi ada kegiatan juga, ada lomba arung jeram di sini. Ya, jadi berbagai macam yang kita lakukan. Melalui Festival Ciliwung tahun 2025 ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat serta mendorong aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sungai. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Prosesi ritual pencucian benda pusaka Keraton Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dipadati ratusan warga dari berbagai wilayah. Mereka berebut air bekas mencuci pusaka yang bersumber dari 7 mata air yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan mendatangkan berkah. Prosesi ritual nyiram pusaka yang hanya dilakukan setahun sekali pada bulan Maulid ini dimulai dengan mengarak benda-benda peninggalan Kerajaan Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Proses selanjutnya, satu persatu pusaka peninggalan Kerajaan Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang berumur ratusan tahun dicuci dengan 7 mata air dan digosok dengan serabut kelapa. Penyucian pusaka dilakukan dengan sangat hati-hati oleh sejumlah abdi dalam Keraton Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka ini agar pusaka peninggalan Kerajaan Talaga Manggung tidak tergores dan rusak. Sejumlah warga saling dorong dengan warga lainnya hanya untuk mendapatkan air bekas mencuci pusaka peninggalan Kerajaan Talaga Manggung. Tadi berebut apa tadi, Bu? Air. Ya. Itu air apa, Bu? Air kehidupan. Oh, kehidupan. Ini nyari berkah gitu ya? Ya. Ini udah setiap tahun kayak gini, Bu? Tiap tahun. Pakai air, ambil air. Ambil air. Emang itu air apa, Pak? Air dari kehidupan. Dari 7 tirta. Untuk apa, Pak, airnya, Pak? Ya, untuk keberkahan, kemudahan. Keberkahan. Usai ritual, selanjutnya pusaka peninggalan Kerajaan Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini dibawa kembali ke Museum Keraton Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ya, tradisi nyiramkan pusaka Talaga Manggung ini sudah berlangsung, saya katakan itu berabad-abad ya kan ya, kita berabad-abad. Jadi kita sekarang sebagai pelanjut adalah ngamu mulai apa yang dititipkan oleh kepala sesepuh kita, sehingga pusaka Talaga Manggung ini menjadi terjaga dan sebagai eviden bahwa Kerajaan Talaga itu adalah ada.
Penyucian pusaka ini merupakan rangkaian peringatan Maulid Nabi di Museum Keraton Talaga Manggung yang sebelumnya dilakukan ruatan di Museum Keraton Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Berita menarik lainnya dari dunia olahraga akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, untuk menghadapi sejumlah pertandingan di Piala Kemerdekaan, pelatih Timnas U17 tidak memberikan target khusus pada anak asuhnya. Hal ini dilakukan agar para pemain dapat mengembangkan kemampuannya hingga mendapatkan pengalaman yang lebih besar. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto bilang, jelang bentrok lawan Tajikistan, tim sudah melakukan persiapan maksimal dari mulai pemusatan latihan di Bali hingga 3 hari latihan di Medan. Nova menilai kondisi anak asuhnya sangat siap untuk laga perdana dan berharap para pemain dapat memberikan hasil yang maksimal. Ia tidak memberikan target apapun kepada anak asuhnya selain berharap pemain dapat mengembangkan kemampuannya hingga menjadi pengalaman yang luar biasa di Piala Kemerdekaan ini. Kalau dari target sekali lagi saya ingin melihat pemain bisa tampil maksimal di turnamen kali ini dan kita lihat siapa saja pemain yang bisa tampil nanti di Piala Dunia. Persiapan tim jelang SEA Games dan Piala Asia 2026, Timnas Futsal Indonesia akan ikut serta dalam turnamen futsal lintas negara di Tiongkok, serta turnamen 4 negara di Indonesia pada September mendatang. Timnas Futsal Indonesia serius mempersiapkan diri jelang SEA Games dan Piala Asia 2026. 2 turnamen internasional akan jadi ajang uji coba bagi Evan Sumilena dan kolega. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Senipar menjelaskan, Timnas Futsal turun pada turnamen internasional 6 negara di Tiongkok pada 5-11 September. Timnas akan berjumpa Thailand, Korea Selatan, Denmark, dan Tiongkok. Setelahnya pada 18 hingga 20 September, skuad Garuda menjalani turnamen 4 negara di Indonesia. Timnas akan menjajal Belanda, Latvia, dan 1 negara asal Afrika yang masih dalam negosiasi. Ini merupakan rangkaian persiapan tim untuk menggapai target juara SEA Games dan 4 besar Piala Asia 2026 yang rencananya digelar di Indonesia Arena. Harus akui Belanda tetap adalah Belanda. Bicara sepak bola, bicara futsalnya juga kuat dan terus berkembang di Eropa. Tapi kita harap ini menjadi pemanasan kita juga, selain bisa mendorong peringkat timnas kita naik, tapi pemanasan kita menuju nanti sebenarnya ada SEA Games dulu. SEA Games dulu baru nanti di AFC di awal tahun depan. Karena kita mau coba tipe-tipe tim yang berbeda-beda. Kalau dengan Jepang sudah, dengan negara-negara Asia sudah, kita sudah coba Latin Amerika, Argentina, sekarang kita mau coba Eropa dan juga Afrika. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.